Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang nanti pagi dini hari ya, tanggal 3 Juli ada rilis data interest rate decision. Ini cukup penting banget dan bisa menentukan arah market untuk jangka panjangnya. Yang mau saya sharing di sini adalah video dari member Cuan Kripto yang diupload kemarin. Saya menjelaskan tentang fundamentalnya sekaligus bonus analisis Bitcoin. Untuk koin lainnya itu khusus untuk member di grup Cuan Kripto. Saya lebih aktif di grup. Video unlisted ini hanya bisa dilihat untuk member Cuan Kripto. Dan bagi teman-teman di sini yang berminat untuk gabung ke grup bersama kita, nanti di akhir video jelaskan ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena itu gratis dan saya doakan semoga investing atau tradingnya teman-teman berjalan lancar. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai update-nya. Halo semua, seperti biasa saya merekomendasikan 4 video yang ada di setiap detik akhir update video member. Terutama 2 video yang di bawah ini, supaya teman-teman nggak asal-asalan masuk market dan bisa ngikutin apa yang saya jelaskan di sini. Karena saya masuk ataupun keluar market itu berdasarkan cara ini. Karena ada yang komplain loh, selama sebulan belakangan dia nggak profit. Saya mikir, waduh salahnya di mana nih? Padahal sebulan belakangan profitnya banyak banget dan kesempatan masuk market itu cukup banyak. Saya ngejelasin kapan saya masuk market, saya jelasin kapan saya take profit, saya juga ngejelasin stop loss gimana. Alasannya daya tangkapnya lambat. Terus nggak lama ngechat lagi, Bitcoin akan ke 18.000. Sering banget kan yang nanya begitu ya, jadi saya agak bingung tuh jawabnya. Terus pas saya tanya, apa sudah nonton update terakhir? Terus nggak dibalas lagi, jadi asumsi saya mungkin malas menonton update, jadi membuat excuse daya tangkapnya lambat. Padahal saya coba menjelaskan dengan bahasa yang mudah diterima di setiap update. Dan misalkan teman-teman di sini yang nggak paham bagian mananya, bisa tanya aja. Boleh ke grup diskusi, boleh juga chat langsung. Saya juga sering kok bacain grup diskusi dan misalkan pertanyaannya agak panjang atau agak rumit dijelaskan lewat chat, saya jawabnya itu di update video. Dan sekarang langsung aja kita mulai ya. Pertama dari tanggal penting di minggu ini, besok lusa tanggal 3 November jam 1 pagi dini hari WIB. Ini saya konversikan ke waktu Indonesia bagian barat ya. The Fed itu ada FOMC menaikkan suku bunga lagi. Di grup diskusi juga ada yang tanya, suku bunga kalau naik 0,75% terjadi apa dan naik 1% itu terjadi apa? Saya akan coba jelaskan di sini dengan cara yang paling simpel ya. Pertama itu kan keadaan di market itu sangat random ya. Individual manusia itu sangat random banget dan kerandoman ini sangat sulit diprediksi. Dan saya tekankan lagi buat teman-teman di sini yang penasaran dan yang masih punya pikiran bertanya, Bitcoin akan ke berapa? Bitcoin akan ke 22.000 gak? Bitcoin akan ke 18.000 gak? Atau Bitcoin 5 tahun lagi sampai 100.000 gak? Nah, buat yang bertanya demikian, saya sering banget ngejelasin di update private maupun public. Jawabannya adalah gak ada satu orang pun yang tahu. Simple, pakai logika sendiri deh ya. Kalau ada orang yang tahu ya, dia akan jadi orang paling kaya di dunia kan. Misal dia tahu Bitcoin akan naik, dia tinggal masukin aja tuh dananya. Masukin leverage 100, pertaruhkan seluruh uangnya, bahkan uang keluarganya atau teman-temannya kalau bisa. Toh hasilnya udah pasti bener, tapi nyatanya nggak ada kan yang seperti itu. Orang yang selalu untung di market adalah orang yang bisa meminimalisir resiko dan memaksimalkan keuntungan. Sebelumnya yang saya jelasin tentang trading plan. Di sini kan saya jelasin tentang risk reward ratio. Kalau market kasih kesempatan bagus dan resikonya terlihat lebih kecil daripada rewardnya, saya masuk market. Di video ini tanggal 27 Oktober juga saya menjelaskan, kita tuh nggak perlu sempurna dalam trading kita. Teman-teman hanya benar 4 kali dari 10 trade, artinya 6 kali loss ya. Itu masih bisa untung. Kita lossnya lebih banyak, tapi kita masih bisa untung. Itu karena kita punya trading plan dan konsisten jalaninnya. Maka dari itu, di company atau di sebuah perusahaan, ada posisi atau jabatan sebagai risk management. Tugasnya untuk menghitung resiko. Di investing juga ada, namanya Portfolio and Risk Management Manager.
lowongannya itu untuk risk management, bukan cenayang atau dukun loh ya. Jadi nggak ada kepastian di market, entah itu harganya keberapa, ya nggak ada satu orang pun yang tahu. Merujuk ke pertanyaan awal tadi. Jadi, misal ternyata the Fed interest rate decision itu naik 0,75 atau 1%, jawabannya yang nggak ada satu orang pun yang tahu harganya akan gimana. Tapi, ini ada tapinya ya. Kita sebagai trader, sebagai analis, atau sebagai investor, pasti punya perhitungan resiko. Dan saya pernah kasih rahasia di market loh ya. Apapun keputusannya, para pelaku pasar itu nggak suka yang namanya salah prediksi. Sebenarnya saya nggak suka sih menggunakan kata prediksi. Nanti ada yang bilang tukang prediksi atau cenayang. Jadi saya ganti dengan kata proyeksi ya. Kalau prediksi itu kan seolah-olah udah pasti benar, tapi kalau proyeksi adalah pandangan ke depannya seperti apa. Di sini saya mau kasih pandangan. Para pelaku pasar dan forecast-nya memproyeksikan kenaikan suku bunga itu menjadi 4%, yang sebelumnya 3,25%, berarti proyeksi mereka itu ada kenaikan di angka 0,75% atau 75 basis point. Kalau teman-teman buka CME Watch tuh, para analis memproyeksikan 88% kenaikan suku bunga itu di angka 50-75 basis point atau target terakhirnya di kisaran 3,75 sampai 4%. Jadi mereka sudah berekspektasi atau sudah bersiap-siap, misalkan di rapat 2 November mendatang, kenaikan suku bunga sampai 4%, mereka itu sudah siap dan nggak kaget. Dan kalau pelaku pasar sudah siap, artinya itu mereka kan sudah mengantisipasi dan punya strategi. Dan jika Jerome Powell melakukan sesuatu yang sama persis dengan apa yang pelaku pasar sudah ekspektasikan, biasanya yang terjadi di market adalah kenaikan. Kita udah pernah ngalamin loh, beberapa kali rilis data penting seperti CPI maupun interest rate decision. Salah satunya itu di tanggal 27 Juli. Suku bunga itu ada kenaikan dari 1,75 ke 2,5. Ini artinya 75 basis point. Dan saya pernah jelasin, naiknya suku bunga itu nggak bagus untuk ekonomi. Dan kalau teman-teman perhatikan tanggal 27 Juli, pasar saham maupun pasar kripto itu ada kenaikan. Nah, ini pernah saya jelasin nih, saya kasih tanda panah nih. 27 Juli ada rally kenaikan. Itu kan berbanding terbalik sama logika simpelnya, suku bunga naik, tapi pasar saham naik. Dan juga Bitcoin tanggal 27 Juli itu ikutan naik di sini. Di luar sana tuh banyak orang yang nggak tahu. Saya kasih rahasianya lagi karena Jerome Powell melakukan apa yang market inginkan. Proyeksi para expert atau analis itu sesuai dan mereka sudah siap dengan hal itu. Makanya market naik. Dan misalkan gimana kalau ternyata interest rate decision naiknya 1%? Itu kan artinya kan di luar dari para proyeksi pelaku pasar ya. Dan jika naiknya 1%, dampaknya akan sangat buruk ke market. Suku bunga naik aja udah buruk, apalagi naiknya di luar ekspektasi. Tapi selama sesuai dengan proyeksi para pelaku pasar, artinya itu mereka udah siap dan punya strategi untuk menghadapi naiknya suku bunga ini. Semoga terjawab deh ya. Dan juga buat Bang JJ yang nanya, saya lupa jawab juga tuh. Mending pilih yang mana untuk holding stablecoin antara USDT atau Binance USD? Sebenarnya dua-duanya tuh sama aja. Dalam artian keduanya adalah stablecoin. Binance yang merupakan exchange kripto dengan volume terbesar bikin stablecoin, dan Tether sebagai penyedia jasa stablecoin yang udah cukup lama ya di kripto dari tahun 2014. Hanya saja dulu Tether pernah ada skandal, ternyata reserve-nya mereka itu nggak 1:1 dengan US dollar. Jadi seharusnya itu stablecoin, jika kita punya $1 stablecoin, kita bisa tukarkan dengan $1 USD. Saya lupa di tahun berapa, kalau nggak salah 2020 deh. Tether itu ternyata hanya memiliki reserve cadangan 80% dari sirkulasi USDT yang beredar. Artinya nih, sirkulasinya kan ada 69 billion. Nah, mereka itu hanya punya 80%-nya. Yang bikin market cukup panik juga sih. Karena jika seluruh orang tarik USDT-nya, Tether itu kan nggak cukup jadinya untuk mengembalikan seluruh uang nasabahnya.
Nah, hal ini yang berbahaya. Ini tuh sama aja sebenarnya kayak bank ya. Seharusnya di era atau di ranah desentralisasi atau kripto ini tuh nggak ada hal seperti itu. Kalau ada hal seperti itu sama aja kayak di bank dong. Untuk pilihan ya masing-masing deh ya. Binance punya banyak skandal, Tether juga punya skandal, dan USDC juga pasti punya skandal juga. Karena setahu saya USDC ini ada aset yang di backup oleh treasury bond juga. Artinya nggak pure 43 billion ini dalam bentuk cadangan USD mereka. Maka dari itu investasi atau ranah money market itu punya resikonya. Kembali lagi ke risk management ya. Saham aja dianggap aset beresiko, apalagi kripto. Oh ya, saya lupa ngejelasin ya tentang kenaikan suku bunga ini. Jadi tuh naiknya suku bunga itu, ini juga berpengaruh terhadap naiknya suku bunga deposito kita di bank ya. Artinya semakin tinggi suku bunganya, suku bunga di bank juga akan semakin tinggi. Dan jika suku bunga aja udah tinggi, buat apa kita masukin ke ranah atau sektor saham maupun kripto? Deposito itu dianggap lebih aman karena uang kita itu dijaminkan oleh bank. Walaupun nggak sepenuhnya benar, tapi ada sebagian yang dijaminkan oleh bank. Kalau di pasar saham dan kripto kan nggak ada yang menjamin ya. Bisa dibilang high risk, high return. Dan satu lagi yang saya mau jelasin ya, saya lupa juga di stablecoin ini harganya itu seharusnya $1, nggak kurang dan nggak lebih. Karena tujuannya dari stablecoin adalah untuk memudahkan kita keluar masuk di market kripto. Ada plus minusnya juga, dan dulu saat Tether ketahuan nggak memiliki 100% circulating supply, itu Tether drop nggak sampai $1. Kalau nggak salah itu 0,96, yang bikin market kripto cukup crash pada waktu itu. Saya lupa di tahun berapa itu ya. Kalau nggak salah 2020 deh, atau 2019. Kalau seperti itu kan orang-orang pada panik dan narik uangnya balik ke USD asli. Dan itu ngebuat total market cap jadi turun drastis. Kalau nggak ada uangnya, atau nggak ada orang yang mau investasikan di kripto, ya harganya gimana mau naik, justru malah crash. Jadi seperti itu ya, semoga terjawab. Dan sekarang kita langsung ke analisis koin. Udah kepanjangan kayaknya videonya ya. Pertama itu dari Bitcoin. Bitcoin closing weekly candle itu hijau banget kemarin. Sekarang mendekati closing monthly. Bulan Oktober closing Bitcoin dalam beberapa jam lagi juga kelihatan ini hijau, mengengulfing atau memakan candle sebelumnya. Memakan candle sebelumnya ini itu artinya daya beli dari para buyer itu jauh lebih kuat. Saya cukup bullish terhadap stock market maupun kripto. Kemungkinannya sampai akhir tahun akan hijau. Closing monthly by monthly ya. Itu udah saya jelasin di bulan September lalu. Saya beli beberapa koin dari Ethereum dan Matic juga saya beli. Udah saya jelasin loh ya. Saat September drop merah, itu waktunya atau timingnya kita masuk market, bukan pas saat hijau. Nggak salah juga sih masuk saat hijau. Tergantung kondisi atau struktur marketnya. Selama resikonya masih oke dan rewardnya lebih banyak ya no problem, masuk pas hijau. Dan saat ini untuk Bitcoin dan semua koin yang akan kita analisis, kebanyakan hampir semuanya itu terbentuk divergence, dan divergence yang terbentuk adalah bearish divergence. Bearish divergence adalah ketidakcocokan antara harga yang terbentuk dan momentum indikator buyer yang merlum. Harganya makin naik pucuk atasnya tapi momentumnya makin lemah. Itu kan nggak sejalan. Bayarnya berkurang tapi harganya makin naik. Nah, tanda tersebut atau indikasi tersebut merupakan tanda awal untuk pembalikan arah. Dan ini hampir terjadi di semua koin yang akan kita analisis ya. Proyeksi saya kemarin weekend itu mantulnya hanya sampai ke sini nih. Di tanda ini ternyata melebihi. Hal seperti itu sangat wajar banget kalau di weekend ya. Volume transaksinya terbilang relatif lebih kecil. Jadi harganya akan sangat mudah bergerak. Kebanyakan manipulasi juga terjadi di weekend. Untuk Bitcoin maupun alternatif koin menjelang lusa, proyeksi saya akan terjadi banyak volatility. Harganya tuh akan naik dan turun dengan cepat, walaupun ujung-ujungnya kembali di sekitaran harga sebelum FOMC tersebut. Proyeksi saya terhadap Bitcoin maupun altcoin yang sangat sering terjadi adalah
keadaan seperti ini nih, naik turun dengan cepat, proyeksi saya bisa membuat buntut yang cukup panjang sekitar 5-7%. Bitcoin demand areanya sampai ke support yang cukup besar ini sekitar 3,8%. Tapi alternatif koin bisa merasakan dampaknya sampai 2 kali lipat, artinya 7-8%. Gak nutup kemungkinan juga Bitcoin terjadi drop 7%-nya sampai ke 19.000. Saya punya pandangan ini dari mana? Saya itu ngelihatnya dari Bitcoin dominance, dari total market cap alternatif koin, dan juga total market cap. Kemarin ke reject di 1 triliun US dollar, drop sampai support line lainnya sekitar 7%-an. Jadi harap hati-hati terjadi hal demikian ya. Sekarang baru ngetes resistance nih, terbentuk bearish divergence dan dekat dengan FOMC. Walaupun secara statistik sampai akhir tahun rata-rata kenaikan di stock market dan juga kripto, tapi kan dalam monthly candle atau candle bulanan ini selama belum closing, itu harganya bisa membuat buntut-buntut panjang seperti ini nih. Artinya harganya kan drop dulu ke sana, lalu naik lagi dan membuat closing candle hijau. Hal seperti itu yang harus diantisipasi ya. Di time frame 4 jam juga sama nih, bearish divergence, dan menurut saya ini masih belum drop. Proyeksi saya sih sampai ke 19.700-an paling awal. Gak nutup kemungkinan ke 19.000 lagi. Tapi target awal adalah di 19.600 sampai 19.700. Di harga tersebut, Bitcoin akan membuat hidden bullish divergence yang jauh lebih besar. Untuk entry market dan stop loss maupun targetnya nanti saya share via chat ya. Saya mau ngeliat dulu perkembangan pergerakan harganya. Kemungkinan deket-deket sama FOMC saya akan kasih tahu di harga berapa saya masuk market. Niatnya saya mau share juga bagian yang depan tadi ke publik, tapi khusus entry coin dan alternatif coin lain yang kita bahas sekaligus konsultasi tanya jawab sama saya itu hanya khusus untuk member ya. Saya share ke publiknya juga delay. Dan kembali lagi ke Bitcoin. Sekarang Bitcoin lagi mencoba mempertahankan support 20.400 nih. Bearish divergence masih terbentuk dan udah deket banget sama FOMC. Di sini ada dua skenario. Misal ternyata The Fed hanya menaikkan 50 basis point atau 0,5%, suku bunganya itu kecil banget kemungkinannya. Tapi jika itu terjadi akan ngebuat market pump, dan pumpnya itu bisa sangat tinggi kalau di Bitcoin ya. Bisa sampai ngehit 21.800, tapi probability-nya kecil banget. Karena kita ngelihat rilis data GDP kemarin aja itu surplus. Artinya The Fed masih bisa leluasa menaikkan suku bunga. Jika The Fed naiknya sesuai ekspektasi para pelaku pasar, harganya akan sangat volatil karena saya lihat cukup banyak yang menunggu rilis data tersebut. Jadi ada beberapa yang wait and see. Resistance Bitcoin itu di harga 20.700, supportnya di 20.400, lalu 20.000 sebagai psychological level dan juga 19.700. Terbesar saat ini masih di 19.000. Kisaran 19.000 sampai 19.200 deh ya. Karena support dan resistance itu adalah area, bukan satu harga pasti. Lalu next, Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.